Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa rasulah ba'da, amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Surah Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat yang ke-21. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah pagi ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan untuk bisa hadir ke masjid guna menunaikan ibadah subuh berjamaah dan juga hadir di kajian subuh mubarakah yang insyaallah selalu diberkahi Allah dan selalu didoakan para malaikat Allah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu dilimpahkan perjunjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak sidang jemaah pada subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita kutip satu ayat di dalam surah Al-Ahzab, surat yang ke-33 di ayat yang ke-21 dikatakan Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nyata dan jelas kata Rasulullah bahwasanya pada diri Rasulullah itu ada contoh terbaik yang bisa kita teladani atau kita tiru. Karena di antara semua para nabi yang paling banyak memiliki kebiasaan baik itu Rasulullah. Bahkan semua kebaikan-kebaikan amal yang pernah dilakukan oleh Nabi itu semuanya menjadi pahala bagi hambanya Allah yang mengikuti Nabi. Semua kebiasaan Nabi itu dihargai Allah. Karena memang Rasulullah yang paling banyak melakukan kebiasaan, dan kebiasaan itu diteruskan oleh Nabi dan tidak pernah ditinggalkan. Apapun yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa Nabi kita ini paling banyak sunnah. Makanya kata Allah, di dalam diri Rasulullah itu banyak contoh yang mesti kita teladani. Dan itu selalu dilakukan Nabi. Karena kebiasaan itu terus diperbuat oleh Nabi terus menerus dan tidak pernah ditinggalkan, makanya menjadi sunnah. Karena kata Nabi, setiap kebaikan yang kita lakukan itu dibalasi oleh Allah dengan pahala. Dan kalau kebaikan itu kita ajarkan lagi kepada orang lain, orang itu mendapatkan pahala dan kita yang mengajarkannya pun dapat pahala. Karena terkadang begini Bapak, kita mengaku sebagai umat Rasulullah, tapi kebiasaan dari sunnah Nabi pun itu belum tentu kita bisa melakukan semuanya itu. Tapi terkadang terkait masalah-masalah yang mungkin tidak terlalu penting untuk kita bahas, malah itu menjadi fokus untuk kita perdebatkan.
Memang ada kebiasaan, ada orang mengatakan kalau membiasakan sholat duha setiap hari itu termasuk kategori bid'ah, itu juga memang ada. Karena kalau sudah membiasakan nanti dianggap itu menjadi kewajiban. Itu menjadi kewajiban. Maka kalau sudah menjadikan kewajiban berarti hukum sunnah sudah berubah jadi wajib. Nah itu dikatakan mereka itu membid'ahkan sesuatu yang tidak dibiasakan. Padahal kata Rasulullah, sebaik-baik amal itu adalah yang sedikit tapi terus. Dan amalan yang paling dicintai oleh Nabi itu saketek tapi tarun. Bahkan untuk menjadikan sesuatu amalan sunnah itu biar menjadi kebiasaan terus menerus, ada sahabat yang bernazar itu. Bernazar supaya kebiasaannya itu menjadi sesuatu yang terus dilakukan dan tidak pernah ditinggalkan. Mungkin ibu bapak pernah mendengar hadis seorang sahabat membiasakan sholat sunat qobliyah subuh, dan ketika dia tertinggal sholat sunat qobliyah subuh, dia mengqodhonya setelah sholat subuh. Dan itu hadisnya dari Ibnu Umar. Ibnu Umar, dia setelah sholat subuh mengadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, hari ini aku berdosa karena meninggalkan sesuatu yang aku biasakan. Apa kata Rasulullah? Aku meninggalkan sholat sunat qobliyah subuh hari ini, dan aku merasa itu dosa bagiku. Kata Rasulullah, itu tidak dosa, karena itu hanya amalan sunnah. Kalau yang subuhnya kau tinggalkan baru kamu dosa. Tetapi aku sudah bernazar tidak akan pernah lagi meninggalkan sunnah qobliyah subuh sampai mati. Kalau sesuatu yang sudah kau nazarkan berarti itu sudah menjadi wajib bagimu, katanya. Maka kalau hari ini tertinggal, qodholah setelah subuh. Jadi mengqodho sholat sunat qobliyah subuh setelah sholat subuh itu kalau hanya sekedar kebiasaan saja, kalau tertinggal ya sudah tertinggal, gak masalah itu. Justru kalau sesuatu yang sudah kita istiqomahkan, kan kita istiqomah nih, tidak akan meninggalkan sholat qobliyah subuh misalnya. Kalau tertinggal ya sudah tertinggal, cuma karena ini sudah menjadi kebiasaan kita, tidak pernah kita tinggalkan. Tertinggal satu hari itu tetap Allah berikan pahala yang sama, karena dia kontinu gitu. Gak usah kita qodho setelah subuh. Kalau yang boleh mengqodho sholat sunat qobliyah subuh itu di waktu setelah sholat subuh, kalau dia sudah menazarkan ke dirinya. Ada juga sahabat yang menazarkan tidak akan meninggalkan tahajud. Begitu tahajudnya tertinggal satu kali, dia mengadu ke Rasulullah, menangis. Kata Nabi, kalau engkau juga menazarkan ini, walaupun cuma amalan sunnah tapi sudah engkau nazarkan, berarti sudah wajib bagimu, maka qodholah di waktu matahari terbit. Nah kalau seandainya melakukan kontinuitas amalan sunnah itu menjadi bid'ah, kenapa sampai ada sahabat yang berarti menazarkan dan Nabi tidak melarang? Karena sesuatu itu kalau kita ingin tetap itu terus menerus dan menjadi istiqomah bagi diri kita, tidak kita tinggalkan, ya salah satu jalannya nazarkan supaya awak termotivasi untuk tidak meninggalkan lagi amalan sunnah itu. Nah daripada dasarnya kalau kita melakukan itu terus menerus, itu jadi bid'ah. Itu makanya istri Imran itu dalam surah Ali Imran ayat 35 itu beliau bernazar, ini nazar tu mafid batni, ini nazar tu laka mafid batni. Sesungguhnya saya bernazar apa yang ada di dalam perutku. Waktu itu dia mengandung Maria ya. Ketika dia hamil, istrinya nazar itu namanya Hana ya. Hana ini hamil. Kenapa dia mengatakan dalam ayat itu mafi batni bukan mafi rahim? Mafi rahimi. Kalau anak itu bisa kata dalam rahim itu. Tapi hendaknya kenapa mengatakan dia apa yang ada di dalam perutku? Dan saya bernazar ya Allah, apa yang ada di dalam perutku
Aku bebaskan muhararat. Muhararat itu artinya yang bebas, tidak terikat, yang merdeka. Dia mengatakan mafi batni karena kehamilannya itu tidak lagi kewajaran, karena dia hamil di usia 90 tahun. Dia kehamilan itu tidak sesuai dengan proses kehamilan manusia yang lain. Kalau perempuan kehamilan kalau sudah haid, ini dia sudah tidak haid, menopause. Jadi dianggap kehamilan itu tidak di dalam rahim lagi, tapi hanya di dalam perut. Dan begitu dia mulai merasakan kehamilan, Imrod meninggal. Imrod ini kan sepupuan dengan Nabi Zakaria. Dia minta anaknya laki-laki, karena dia mengatakan muhararat itu yang merdeka itu kan laki-laki. Yang merdeka beribadah itu laki-laki, karena tidak terikat dengan apa. Kalau perempuan tidak merdeka, karena dia beribadah tidak bebas. Ada masa haidnya, ada masa nifasnya. Ini menyebabkan perempuan itu tidak merdeka untuk beribadah. Nah, karena istrinya Imron ini bernazar di apapun siapapun yang dikandung dalam perutnya, dia berikan kebebasan untuk beribadah, sehingga dia tidak terikat dengan apapun. Begitu anaknya lahir perempuan, dia agak sedikit kaget karena dia mintanya laki-laki. Meskipun dia tidak memintakan langsung dengan kelamin laki-laki, tapi dengan bahasa muhararat itu yang merdeka untuk beribadah itu. Itu artinya dia tidak langsung meminta anak laki-laki, tapi diberikan perempuan Maryam. Tapi apa keistimewaan Maryam itu? Meskipun Maryam itu seorang perempuan secara fisik, tapi secara hakikatnya kondisi keadaan dirinya itu Allah jadikan laki-laki. Maryam tak pernah haid sampai mati. Soalnya itu dari mulai ketek sampai dia ditakdirkan hamil Nabi Isa, itu dia tidak pernah haid. Makanya dia bebas beribadah di Masjid Aqsa itu, sampai dia mengabdikan dirinya di Masjid Aqsa, sampai dia diberikan mihrab, satu tempat. Mihrab itu tempat beribadah khusus untuk Maryam oleh Zakaria, karena dia menghabiskan waktunya di masjid. Maryam itu tidak haid. Di proses kehamilan Maryam itu bukan proses kehamilan yang wajar. Bukan nanti di surah Ali Imran itu juga ibu, ayat 59 kalau saya tak salah. Itu dikatakan Allah masalul proses penciptaan Nabi Isa itu sama persis dengan penciptaan Nabi Adam. Dia diciptakan dari tanah, kemudian ditiupkan ruh, kun fayakun. Nah, soal Imran ayat 59 itu coba ditahu, saya pastikan dulu itu. Jadi Nabi Isa itu diciptakan juga dari tanah, sama seperti Nabi Adam. Karena dia tidak ada ayah. Dan proses kehamilan Maryam itu dengan ditiupkan ruh saja. Ruh Kudus oleh nama malaikat itu. Jadi prosesnya itu sama. Coba kita lihat dulu. Kita pastikan dulu dalilnya. Nah ini di Ali Imran ayat 59. Coba ibu bapak yang ada Quran, coba kita buka. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya proses penciptaan Nabi Isa itu indallahi di sisi Allah sama persis seperti penciptaan Adam. Khalaqahu min turab. Allah menciptakannya dari tanah, tsumma qala lahu kun fayakun. Jadi proses hamilnya Maryam itu bukan proses secara alami, bukan proses manusiawi, tidak. Dia memang Nabi Isa itu prosesnya diciptakan dari tanah, sama seperti Nabi Adam, cuma dititipkan. Bedanya kalau Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah dalam bentuk fisiknya, kemudian ditiupkan ruh, kun fayakun, Nabi Adam hidup. Kalau Nabi Isa diciptakan dari tanah, cuma proses sama seperti proses manusia di dalam rahim Maryam. Tapi secara logikanya, kalau Maryam
yang tidak haid, apakah dia bisa hamil? Tidak. Dan Maryam itu dari mulai kecilnya sampai wafatnya tidak pernah didekati oleh laki-laki. Jangan mandake bapak mengecek baduo, tidak pernah Maryam dengan laki-laki. Karena dia berkurung diri di mihrab itu di Masjid Aqsa. Tidak pernah keluar. Maka sampai Zakaria mengatakan, engkau tidak pernah keluar, dari mana engkau mendapatkan makanan? Dari Allah. Allah yang mendatangkan makanan, karena dia mengabdikan diri di masjid dan berkurung di mihrab. Jadi karena nazar ibunya, Ibu Hana itu bernazar kepada Allah, saya akan menjadikan apa dalam proses ini menjadi orang yang merdeka beribadah kepada Allah, dan aku bernazar ini diperuntukkan untuk pengabdian kepada kamu. Makanya sampai mati Maryam itu di masjid itu. Jadi kalau sudah dinazarkan sesuatu yang sunnah itu terpaksa menjadi wajib bagi kita. Karena nazar dengan niat beda ya Bu. Kalau kita berniat, ambo kalau dapat rezeki, ambo bersedekah. Tapi kalau nazar ada embel-embelnya. Ambo kalau lulus anak ambo besok tes di situ, ambo puasa 3 hari. Itu beda itu. Dia mengucapkan nazarnya kalau seandainya anak ambo lulus karajo di situ, ambo ke puasa. Kata lulus itu. Jadi yang dinazarkan tadi, yang diucapkan tadi, mau tidak mau dia berubah menjadi wajib. Sesuatu yang wajib kalau ditinggalkan dosa. Makanya salah satu puasa termasuk puasa wajib itu kan puasa Ramadan, puasa kafarat, mengganti puasa yang tertinggal, atau melanggar perjanjian ketetapan yang membatalkan puasa dilanggar, maka dia harus kafarat. Kemudian yang ketiga puasa qadha. Itu wajib. Yang keempat puasa nazar. Jadi sesuatu yang sudah dinazarkan baru dia jatuhnya tidak boleh ditinggalkan. Makanya ada sahabat yang ingin membiasakan kebiasaan ibadah sunnah sampai-sampai dia berani menazarkan ke dirinya. Tujuannya itu apa? Supaya dia memotivasi diri untuk tidak lagi meninggalkan ibadah sunnah itu. Nah sementara ada sebagian dari saudara kita mengatakan kalau suatu ibadah sudah dilakukan terus menerus, tidak pernah ditinggalkan, bid'ah jadi. Kenapa? Karena menjadikan suatu ibadah sunnah menghukumi dia menjadi wajib. Sementara sahabat ada yang menazarkan. Coba ya kan ibu. Dia menazarkan. Bahkan ada yang menazarkan ke dirinya sahabat itu. Kalau kita baca sejarah-sejarah sahabat-sahabat yang hidup di zaman Nabi dan sesudah Nabi, ada yang menazarkan sholat itu 7 waktu untuk dirinya. Ada 7 waktu: subuh, duha, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud. Sehingga begitu sholat duha dia tinggal, dia qadha. Karena dia sudah bernazar. Yang tahajudnya tinggal, dia qadha. Makanya ada hadis Nabi kalau seandainya tertinggal sholat tahajud, itu boleh diqadha di waktu matahari terbit. Itu mengqadha itu tidak asal-asalan. Kalau hanya berniat untuk menjadikan kebiasaan tapi tidak dinazarkan untuk dirinya, maka dia tidak wajib untuk mengqadha. Yang wajib diqadha itu hanya ibadah-ibadah wajib yang tertinggal. Tapi kalau yang dulu-dulu tinggal Pak Ustaz, ya ada kewajiban mengqadha itu. Satu-satunya yang membolehkan mengqadha ibadah wajib yang dulu-dulu tinggal itu hanya Syafi'i. Satu-satunya mazhab yang membolehkan mengqadha, misalnya dari wudu dulu, dari mulai mubalik sampai mau puluh, sholat ke acuk tinggal pada tikarajo itu. Kadang tak sholat sama sekali. Ala DTP dulu baru sadar apa sholat yang dulu. Tidak ada kewajiban mengqadha, kalau tinggal ya tinggal. Tapi Syafi'i satu-satunya mazhab yang membolehkan mengqadha sholat-sholat yang dulu. Sudah sholat subuh balik Pak mengqadha yang dulu. Sudah sholat zuhur balik untuk mengqadha yang dulu.
Hanya Syafi'i membolehkan. Cuma pertanyaan bahwa sabar lamo kata lo mengfoto itu. Minggu sih dia udah tuh terima dulu baik bapak letak aja sudah tuh kan. Sementara ditinggalkan 25 tahun Pak dari mulai balik sampai mau puluh. Asal minggu sudah latihan tuh. 2 kali soalnya Pak subuh lo balik. Mau foto yang dulu. Sudah zuhur lo balik mau foto yang dulu. Agak seminggu udah letak aja Pak, tinggal aja gitu. Makanya kata Rasulullah di hadis Tirmizi, amalan yang paling dihisab Allah pertama kali itu kan sholat. Kalau sholat itu sempurna, yang lain dianggap sempurna. Tetapi ketika posisi sholat kita tidak sempurna, Allah masih memberikan satu kesempatan untuk umat Rasulullah menginstruksikan ke malaikat, tolong cari balik catatan amalnya pareso atau enggak amalan sunnahnya. Amalan sunnah diminta lagi. Ada ya Allah, banyak kata malaikat, kumpulkan kata Allah. Begitu dikumpulkan semua sunnah yang ada dalam catatan itu oleh malaikat, diserahkan kepada Allah. Dia Allah sunnahnya. Gabungkan ke sholat yang tidak sempurna. Begitu digabungkan di bawah, apa kata Allah? Aku nyatakan sholatnya sempurna. Jadi salah satu penutup kekurangan sholat kita yang dulu-dulu 3 itu, intinya memperbanyak sunnah kini lebih. Nah kadang kita mengaku sebagai umat Rasulullah. Rasulullah itu adalah orang yang kita ikuti. Yang namanya mengikuti kan harus diikuti, bukan tertinggal jauh ibu. Kalau Nabi masih di simpang itu, masih di singkong, masih nampaknya punggung Nabi, itu berarti sunnah namanya. Tapi Nabi lah tiba di pasaraya, masih kulit agak dia, itu tinggal namanya itu, ada sunnah itu. Karena Nabi itu paling banyak sunnah. Makanya yang bisa menyelamatkan amalan wajib kita yang 3 dulu Pak, perbanyak sunnah. Sunnah itu tidak usah berpikir yang balik ya Bapak. Karena semua sisi Nabi ada sunnah. So, dari sisi sholat, Nabi punya sunnah. Apa sunnahnya Nabi dalam sholat itu? Sholat sunnah yang bisa di Nabi, tahajud. Mungkin balik dari bagian doa itu. Kemudian ada isyraq atau sholat sunat di waktu syuruk. Kemudian ada duha. Apalagi Bapak? Ada sholat sunat rawatib yang mengikuti sholat wajib sebelum dan sesudah. Ada lagi sholat tahiyatul masjid. Ada lagi sholat sunat syukur wudu. Apalagi Bapak? Sholat sunat awabin. Awabin ini ada 2 waktu yang dianjurkan Nabi. Pertama dari maghrib ke isya. Daripada kita melakukan kegiatan yang yang aneh-aneh, daripada kita mubazir waktunya, boleh kita duduk di masjid itu sambil menunggu isya habis maghrib dengan melakukan sholat sunat awabin. Nabi pernah melakukan sholat awabin itu di masjid. Tapi hadis yang mengatakan yang membiasakan awabin itu 6 rakaat setiap hari, maka diampuni dosa 12 tahun. Itu hadisnya yang lemah itu. Tapi awabin itu pernah dilakukan oleh Nabi. Paling sering Nabi pernah melakukan itu 6 rakaat. Itu hanya menunggu waktu isya. 6 rakaat Nabi tidak sama dengan 6 rakaat awak dari Bapak. Nabi itu sekali sholat itu ayatnya dari Bapak Tajung. Karena Aisyah pernah mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, aku pernah mendengar Rasulullah itu sholat di malam hari, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Beliau sholat itu panjang, kata Aisyah. Pernah didengar Aisyah di 1 rakaat itu Nabi setelah baca Al-Fatihah didengar oleh Aisyah, yang beliau baca ayatnya itu Al-Baqarah dan Al-Imran. Itu rakaat dia Bapak. Berapa juz tuh? Al-Baqarah 2,5 juz, Al-Imran 1,5 juz. Itu rakaat dia Bapak. Digabungannya Al-Baqarah dan Al-Imran dan Nabi. Tahajud Nabi itu. Tahajud atau sholat tarawihnya Nabi. Jadi kalau kita karajukan satu sholat sunat mungkin bareng. Kemudian dari sisi puasa Nabi pun punya sunnah puasa. Ada puasa yang sifatnya mingguan,
Senin Kamis. Ada yang sifatnya bulanan, Yaumul Bid, setiap pertengahan bulan 13, 14, 15 bulan Hijriah. Ada yang sifatnya tahunan dibuat oleh Nabi. 6 hari Syawal, Arafah, atau Asyura. Itu sekali setahun itu. Ada puasa diselang-selingi oleh Nabi seperti puasanya Nabi Daud, boleh. Sehari puasa, sehari berbuka, boleh. Jadi kalau dari sisi sunnah yang seperti kita lakukan di sholat sunnah, di puasa sunnah akan masih terasa berat di bawah. Ada sunnah yang paling ringan, dan ini menjadi kebiasaan Nabi yang tidak pernah ditinggalkan. Abu Hurairah ibu bapak, dalam catatan Sirah Nabawiyah itu, beliau itu orang yang paling telat masuk Islam. Karena Abu Hurairah itu masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. Bahwa Nabi wafat dalam sejarah itu 63. Berarti Abu Hurairah itu baru masuk Islam ketika usia Nabi lah 60-an. Jadi kalau cuma Rasulullah terlambat masuk Islam. Saya kok selama Nabi hidup itu di usia yang 3 tahun sebelum wafat itu, Nabi itu diikutinya setiap saat ibu bapak. Pagi itu sebelum subuh, sebelum Nabi keluar dari kamar Nabi itu, rumah Nabi itu orang duduk di muka pintu rumah Nabi itu. Makanya bapak memperhatikan kebiasaan Nabi. Jadi sunnah-sunnah harian Nabi itu yang paling banyak hadisnya dari Abu Hurairah. Mulai dari Nabi keluar rumah kaki malangkah dulu diceritonya di rumah. Nabi pasang terompa kaki dulu, tahu dia tuh. Karena setiap hari dicarinya Nabi sudah pasang terompa kaki dulu, tahu dia itu. Begitu Nabi sampai di masjid dicarinya Nabi malah pesta kaki dulu. Saya ikut kebiasaan Nabi itu diceritakannya dan itu pun menjadi sunnah. Dan kalau balik dewa sunnah dalam bentuk sholat dan puasa, sunnah harian itu bapak. Pasang terompa kaki dulu ibu bapak. Nah itu lo paham tuh. Buka terompa betul. Ini terkait itu setiap hari ibu bapak. Kadang tiba-tiba pusing itu saat tiba kita seorang menurut. Aku langkang kali. Jadi sebenarnya dari mulai kita jago lalu sampai kita lalu balik, banyak sunnah Nabi yang bisa kita dapatkan pahala. Barangkali sehari dua buka pasang terompa, buka pasang kaos kaki, buka pasang sepatu, buka pasang baju, buka pasang celana. Barangkali sehari dua. Kalau kita karena kegiatan biasa itu kita jadikan itu sunnah, itu pahala juga. Pasang terompa kaki kanan pahala, pasang sepatu kaki kanan pahala, pasang celana kaki kanan pahala, pasang baju tangan kanan pahala. Kalau sholat sekali sehari dapat ini loh. Kalau puasa kadang sekali seminggu, kadang sekali sebulan, kadang sekali setahun. Tapi kalau sunnah harian itu paling banyak itu yang menyelamatkan nanti. Itu tuh kita cari ada tidak amalan sunnahnya. Jadi kalau setiap gerakan kita sehari-hari tidak dapat sunnahnya, rugi awak jadi. Karena adanya sunnah-sunnah hari itu dengan apa? Jasanya Abi Hurairah yang maintip Nabi setiap saat. Ini adalah masuk talambe, makanya mengikuti Nabi itu ngapain? Nah, sampai Nabi masuk ke kamar mandi pun ikut itu. Kaki mana Nabi bisa masuk ke kamar mandi? Kiri. Keluar kanan. Kalau masuk WC kaki mana dulu ibu? Sunnahnya masuk biasanya ke kiri, keluar di kanan, kalau tersasar ada oleh berdoa. Lompek kan ada kaki langsung. Kan banyak sunnahnya. Masuk masjid di kanan, keluar masjid. Coba cari kebiasaan Pak. Ma bisa kaki masuk dulu masjid Pak. Nah, berarti kita kenapa? Kita tidak bertekad untuk mendapatkan sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Justru yang paling banyak sunnah itu nanti dari sisi itu Pak, kebiasaan hari-hari itu. Dari awak pasang buka sendal, pasang buka celana, pasang buka baju, pasang buka kaos kaki, pasang buka sepatu, Pak. Masuk ke kamar mandi, keluar kamar mandi, masuk masjid, keluar masjid, masuk rumah, keluar. Itu kan sunnah yang paling banyak Pak pahala.
Jadi orang selama itu berpikir yang sunnah Nabi itu yang baik-baik seperti sholat, puasa. Tidak situ saja dulu Pak. Itu cuma sekali sehari. Sholat tahajud sekali sehari. Sholat duha sekali sehari. Tapi kalau buka pasang tendang barangkali sehari Pak. Tapi karena itu setiap hari dan kita anggap itulah rutinitas dan kadang dianggap remeh, dan akhirnya sunnahnya remeh jadinya Pak. Tidak pernah kita ambil. Dan kita pun tidak pernah memperhatikan setiap apapun kegiatan itu tidak pernah kita perhatikan. Kok ada sunnahnya tentang? Kok ada sunnahnya tentang? Jadi kita lalu saja Pak. Sunnah kalau lalu itu lancar saja. Sehingga apapun aktivitas kita sehari itu tidak ada sunnahnya. Banyak apa itu? Coba saja aku tentang apa sunnahnya. Kanan kaki kanan sah. Terus sampai palu deh. Kalau sampai di tujuan kamu tak sedar kaki mana dulu kiri sunnahnya kiri itu, tapi kiri dulu. Di apapun aktivitas itu telah dicatat di mereka itu satu sunnah, sunnah. Itu dicatat di mereka. Nanti ketika dihisap sholat kita ya Bapak, ditanya oleh Allah, Pak, sholatnya tidak sempurna. Cek sunnahnya itu nak. Nah sunnah itu dikumpul di malaikat di susah dari itu dikumpul. Ya Allah banyak gabungkan. Begitu digabungkan ke sholat wajib yang kurang tadi, tak tutup di sunnah tadi, maka selamat gitu. Itu pentingnya sunnah. Maka kata Nabi sunnahku itu diingatkan Nabi sunnah. Karena Nabi faham sesuatu yang nanti mengenal kita dengan Rasulullah itu sunnah itu. Sunnah Nabi itu akan nampak nanti. Kebiasaan-kebiasaan itu akan nampak oleh Nabi nanti. Nah di samping sunnah ini ada satu yang nanti mengenalkan kita dengan Rasulullah dan Rasulullah kenal dengan kita, itu baru salawat. Apa kata Rasulullah di hadis Muslim? Aku akan mengenali kalian semuanya nanti adalah dari salawat kalian. Nabi itu tahu jawab nanti di mahsyar itu. Kan satu-satunya Nabi yang paling sibuk di mahsyar itu Rasulullah itu. Satu-satunya Nabi yang paling sibuk di mahsyar itu hanya Rasulullah. Besok manusia kok mengadu karena huru hara mahsyar kok paling dahsyat juga Pak. 50.000 tahun kondisi matahari sejangka dari hulu. Panik saja. Manusia kok lebih banyak mana ini, lebih banyak mengadu lambat iman darah keluar. Siapa yang bisa bagi kami syafaat? Coba cari kakeknya manusia, karena dia adalah manusia pertama Allah ciptakan. Siapa namanya Adam. Apa puta-puta laki itu di masa itu. Adam. Ambo Adam itu ada Jordan, naik kodo. Rasulullah itu di masa itu. Ambo Adam laki nul, tidak ada gitu. Baru disebut ambo Adam, kakeknya manusia pertama diciptakan Allah. Mengadulah manusia, ya Nabi Adam kakek manusia, tolong selamatkan kami di mahsyar. Akece Nabi Musa, ambo nak akece Nabi Adam, ambo nak berani, dapat tu. Gara-gara dosa ambo kalian tausi ke dunia. Seharusnya kalian senang dulu di surga, tapi dengan kesalahan ambo satu-satunya, sehingga kalian pindah ke dunia jadi. Tidak boleh berani minta ke Allah untuk menyelamatkan kita semua. Bagi sahabat itu tidak berani beda-beda, karena pernah punya satu sahabat. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari ini bapaknya beda begitu diantarkan nikmat Allah ke dunia 1000 tahun kurang lebih umurnya dalam sejarah. Selama 1000 tahun itu Nabi Adam sekalipun tidak pernah mencari langit. Sekalipun 1000 tahun umurnya dalam sejarah, sekalipun Nabi Adam tidak pernah mencelik langit tekawak. Tidak berani, itulah menakutkan Bapak. Malu mencelik ke langit itu. Karena apa? Satu kesalahan, satu dosa dia berbuatnya, sehingga dia tidak berani mencelik langit. Awak tak berapa banyak dosa ya Bapak. Cari je langit itu Bapak. Ya. Siapa yang harus kami cari? Cari cucu ambo. Nuh, mungkin dia bisa menyelamatkan. Cari lu Nuh.
Kalau punta-punta maka sampai 50.000 tahun di masa depan. Kalau mencari siapa bisa bagi syafaat. Mencari Nabi Nuh, sebutnya Nabi Nuh. Ambo nak berani memintakan syafaat kepada istri jo anak ambo sudah bisa ambo selamatkan dulu. Ambo tak bisa nanti, ambo gagal menjadi Nabi tidak. Dan cari ambo. Siapa harus ambo cari ini? Cari yang paling dicintai Allah, Nabi yang paling kuat imannya Nabi Ibrahim. Cari Nabi Ibrahim. Ambo tak berani memberikan kali syafaat karena ambo pernah beruntung gitu. Ibrahim pernah beruntung ibu. Pertama bentuknya apa? Nyokap yang tuan-tuan ketek nambur tu, yang tiganya paling kata. Kita juga yang boleh. Kalau yang mau bunuh tuan kami, di malam boleh. Kita juga yang katakan kapak di bawahnya tu. Aja patung yang bisa mengari. Mana bisa membunuh? Jadi patung nak mengari kalau sembah lo jadi beda. Saya nak berdoa jadi beda. Yang keduanya betul Nabi Muhammad mengatakan Siti Sarah itu hadiahnya. Jadi ada kebiasaan Raja Babilonia ibu. Kebiasaan Raja Babilonia itu kalau ada orang berjalan berdua laki-laki dia berusi, nyambi itu. Ditanya kau siapa yang berusi kau? Kalau dikecian bini, nyambi langsung dia raja ibu. Diambil langsung, dijadikannya bini raja. Tapi kalau dikecian adik, tidak diambilnya tu. Nabi Ibrahim itu pengantin baru. Berjalanlah berdua. Masuk je raja dan rombongan diambil. Siapa nama Ibrahim? Itu siapa namanya? Siti Sarah. Siapa tu? Adik. Berapa bini tu pak? Memang kerja bini yang biar tu. Siti Sarah pun rancak ibu pak. Tinggi bukti berhasil. Awak baru menikah baju saudara di kerja bini kena bina raja Babilonia. Akhirnya betul dia Ibrahim. Siapa? Adik. Selamat pilih lagi. Jadi dia katanya pernah betul dan berani dia buat. Atau siapa perlu kami cari itu bisa bagi syafaat. Cari cucu ambo Muhammad. Ternyata sebelum Nabi berbagai tahun Nabi Muhammad kalau pakai kencak kamar pahaya buat mencari sahabat umatnya yang bisa diberikan syafaat. Dikata Rasulullah yang mengenalkan aku dengan kalian dan yang akan membuat aku tahu dengan kalian nanti itu adalah selawat kalian. Apa kata Rasulullah dari Bukhari Muslim Bapak? Siapapun yang berselawat kepadaku satu kali selain hari Jumat. Jadi dari Sabtu sampai Kamis. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 6 hari Jumat. Siapapun yang berselawat kepadaku selain hari Jumat kata Nabi, maka setiap selawat yang diucapkannya Allah datangkan satu malaikat untuk menyampaikannya kepadaku. Dia apa selawat dia buat? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Langsung tu malaikat datang ke Nabi. Rasulullah, umatmu yang bernama si A kirim selawat. Dia buat. Disampaikan nama awak si A kirim selawat. Wak baca sekali lagi, baliklah malaikat balik ke Nabi. Rasulullah si A kirim selawat. Jadi kalau 100 kali wak baca bapak, berarti 100 kali lo nama wak disampaikan malaikat karena Nabi Muhammad. Si A kirim selawat, si A kirim selawat, si A kirim selawat. Kalau malaikat bertugas si bapak ada sistem rapel lo. Itu sistem rapel pak. Dikumpul 100 juga kita sampai dah. Tapi malaikat ada kayak itu. Kalau ditunggu dulu selesai 100 kali baca selawat disampaikan ke Nabi. Kalau Rasulullah si A kirim selawat 100 kali, berarti tetap nama sekali disampaikan. Tapi malaikat tak satu kali lo datang. Kalau 100 kali berarti 100 kali lo nama Allah disampaikan Nabi. Saya pun nama Allah telah disikut Nabi berapa? Si A, si A, si A, si A. Dalam satu hari. Kalau satu hari Sabtu sampai hari Kamis 100 satu hari, berarti nama Allah satu hari disampaikan Nabi 100 kali. Makanya nama Allah masuk dalam daftar yang akan dicari Nabi nanti di masyarakat. Nah, siapapun yang berselawat kepadaku satu kali di hari Jumat, kata Rasulullah, malaikat tidak lagi menyampaikan nama awak ke Nabi, tapi malah mencarikan wajah awak langsung ke Rasulullah. Sabtu sampai Kamis
si A. Tiba di hari Jumat, video call awak je Nabi buat cuma layar kamera sebelahnya. Kamera awak dah nampak dari buat. Kamera malaikat mencetak Rasulullah yang si A tu. Nah, dicandek wajah awak sedang berselawat. Jadi nama awak disampaikan Nabi, nama itulah di dalam kapal Nabi, wajah awak di mata Nabi nampak. Jadi nanti di masa miliaran banyak manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, Nabi kan berkencak di masa itu, wajah awak tahu di Nabi satu jiwa. Karena wajah itu dinampak malaikat setiap hari Jumat. Itu makanya ada para ulama yang agak ekstrim juga. Kalau para lu ulama, khusus hari Jumat, tinggalkan semua zikir, fokus ke selawat. Tujuannya apa nih Bapak? Supaya dari pagi sampai malam, bahkan dari malam sampai besok pagi, besok malam loh, wajah awak setara itu Bapak. Dari Kamis maghrib itu sampai subuh sebelumnya, sampai Jumat sebelum maghrib Pak. Kalau bisa selawat sepanjang hari itu para ulama. Supaya apa? Dari Kamis maghrib sampai Jumat sebelum masuk maghrib, wajah awak saya dikonek malaikat kata Nabi. Wasi'ah wajah. Di malam Jumat, hari Jumat kalau kita berselawat, wajah dicari malaikat kata Nabi. Tapi kalau hari Sabtu sampai hari Kamis, namu yang disiarkan Nabi. Di nama awak dan tahu di Nabi, wajah awak jaleh. Itu maka kata Nabi di hadis Bukhari Muslim, aku mengenal kalian nanti dari selawat kalian. Dan kalau dia pikir-pikir apa kecaan Nabi bagi wasafaat itu pas sementara Nabi nak bersombong jawab. Alah saya 246 tahun awak pisah di Nabi gimana kabarnya bersombong Nabi jawab. Tapi kata Rasulullah, aku akan mengenali kalian nanti dari selawat kalian. Itu makanya rajin-rajin berselawat yang Pak pasang target barat Allah sehari itu berselawat supaya orang bawa sahabat yang malaikat. Jadi gua apa pikir tuh panik malaikat tuh saya bola balik itulah kerajaan itu mereka. Nggak perlu nih pun bayi dong malaikat tuh bola balik ke Nabi itu COD dulu Pak, gratis ongkir tuh. Langsung dia sampai ke Nabi Muhammad si akhir selawat langsung dibuat COD ke Nabi langsung gratis dulu lah ongkirnya. Ada orang terkait gratis di Malay itu. Sementara yang pesanan-pesanan online paling orang bayi ini rajin dia Pak. 2 hari itu paket gitu. Ada bayi itu Pak. Ya. Kalau tahu dibuatnya barang kata terima. COD gitu. Baru ke saku gitu. Malaikat COD langsung ke Nabi gratis ongkir itu. Barat dalam sehari. Jadi khusus di hari Jumat itu boleh fokuskan ke selawat. Kenapa? Karena disitulah kita berhadapan dengan Rasulullah, wajah itu dicelik Nabi langsung melalui malaikat. Jadi kalau kita ingin selamat, sunnah Nabi dulu. Nah usah kita kini berpikir sunnah-sunnah yang baik tak. Minimal kita kumpulnya sunnah hari ini. Pokoknya apapun aktivitas awak dari jaga lalu sampai lalu itu satunya sunnah kalau kita lakukan dengan baik. Pokok karena sih Pak, pasang terlupa ada sunnah, pasang baju ada sunnah, pasang celana ada sunnah, pasang sepatu ada sunnah, keluar masuk masjid ada sunnah, keluar masuk kamar mandi ada sunnah. Kadang-kadang sih dia Pak, kalau masuk kamar mandi ada sunnah. Mari dulu kaki dilangkahkan kanan ke kiri. Sebelum melangkah ke kiri ada doa. Kenapa sampai Nabi mengajarkan doa masuk WC itu Pak? Karena walaupun aktivitas awak diikuti oleh malaikat kiri kanan awak. Malaikat kiri kanan itu kadang disebut Allah Rakim Atid, kadang disebut Kiroman Katibin. Karena yang kita tahu selama namo malaikat itu bukan namo itu tugas beliau. Rakib Atid itu rakib mengawasi, Atid mengikuti. Sementara Kiroman Katibin tidak pernah salah, teliti, dan kitab Katibin itu selalu mencatat. Jadi malaikat yang kita kenal selama ini bukan nama, tapi itu tugasnya. Nah malaikat yang mengikuti kita, yang kanan kiri itu, ketika dia masuk kamar mandi, dia naik itu di rumah.
Ini menunggu di luar. Makanya ketika kita masuk kamar mandi diajarkan Nabi doa dulu Pak. Allahumma ini a'udzubika. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari setan jantan dan setan batinmu. Karena malaikat ikut masuk. Kenapa malaikat tidak mau mengikuti manusia masuk ke dalam kamar mandi? Karena malaikat malu mencari aurat manusia. Awak dalam kamar mandi buka aurat deh Bapak. Karena malaikat tak masuk. Makanya ketika malaikat tak masuk, yang masuk ke kamar mandi sama Jawa itu setan. Karena setan paling suku je aurat manusia. Makanya kalau kita lamu-lamu di kamar mandi kecil Nabi, nanti dirubah niat tadi di setan. Makanya dilarang lamu-lamu kamar mandi bro. Bisa dirubah niat di setan dalam itu. Makanya minta perlindungan. Makanya diajarkan doa masuk kamar mandi itu berlindung dari setan. Karena setan paling suku mencela orang manusia. Awak tak diawasi malaikat deh, jadi kan ketika masuk kamar mandi, masuk toilet itu malaikat tunggu di luar tuh. Dia tak berani masuk. Jadi ketika masuk kamar mandi kata Rasulullah, malaikat melepaskan pengawasannya. Maka disitulah kita berlindung kepada Allah. Yang kedua kata Nabi, di saat malaikat akan melepaskan pengawasannya, ketika manusia itu akan melakukan hubungan suami istri. Kalau dunia tidak melakukan, malaikat keluar di rumah. Begitu malaikat keluar, setan yang masuk berdoro-doro. Makanya kata Rasulullah, setiap melakukan kebaikan dalam hubungan suami istri, iringi dengan doa. Sebab kata Nabi, kalau awak melakukannya tidak dibaca doa, Bapak setan sabturu sama Jawa. Oke, kata Nabi, setan akan ikut bercampur dengan kalian ketika kalian melakukan hubungan itu tidak membaca doa. Satu setan diubah. Beko baca di beko. Tapi anak mulai perangainya mati kolangnya lo. Apa suaraan orang ini anak tahan. Kita tahu lo orang setan satu dulu. Jadi ada hal-hal yang begitu kan. Makanya ketika masuk kamar mandi, masuk WC itu diajarkan doa dan Nabi. Sementara masuk masjid diajarkan doa. Cuma ada kebiasaan agak terubah di rumah. Biasanya doa yang awak ajarkan ke anak yang main doa. Nah itu mentak juga. Karena ada 4 urutannya rumah. Doa masuk masjid itu diajarkan Nabi langsung ke Fatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillahi. Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaab rahmatika. Jadi yang diajarkan Nabi masuk masjid itu awak baca nama Allah, berselawat ke Nabi, minta ampun, kemudian minta rahmat ke Rasul. Kalau masjid pun sama ya Bapak. Menyebut nama Allah, berselawat ke Nabi, minta ampun dan minta kemuliaan. Kini kok yang diajarkan yang diujuk masalah Bapak. Allahumma ftahli abwaab rahmatika. Itu Nabi langsung mengajarkan ke Fatimah. Fatimah, kalau kau masuk masjid, kau yang kau baca. Yang diajarkan Nabi itu setiap masuk masjid baca nama Allah, berselawat ke Nabi, kemudian minta ampun. Gitu. Intinya itu setiap masuk keluar masjid itu minta ampun dari Ibu, minta ampun. Allahumma firli dzunubi itu kan itu artinya ya Allah ampunilah semua dosaku dan berikan aku rahmat. Masuk ke masjid. Keluar dari itu dengan namamu ya Allah dan berselawat kepada nabimu, ampunilah dosa-dosaku dan berikan aku kemuliaan. Baru keluar masjid. Akhirnya yang ditipu dan itulah banyak yang tidak dipakai di rumah, yang dipakai di belakang selain Allahumma ftahli abwaab rahmatika, Allahumma ftahli abwaab rahmatika. Maka diberi stiker kadang-kadang di pintu masjid itu masuk. Jadi awak setiap masuk masjid tidak pernah minta ampun itu. Dia ada urutannya. Nah bahkan kata Rasulullah, ad-du'a mahjubun hatta yusalli. Doa yang kalian ucapkan itu tidak akan diterima atau tertolak dengan sendirinya kalau tidak diawali dengan salawat kepada Aku. Makanya urutan doa itu nama Allah dulu baru ke Nabi. Maka setiap berdoa kan awalnya alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Itu kan urutannya nama Allah, selawat, baru doa. Itu urutannya memang. Jadi
doa langsung sudah baca Allah Akbar 33, terakhir itu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Sudah itu langsung berdoa Allah Rabbi fili walidayya, tak diawali dengan selawat. Dan itu. Terus kata Nabi itu, ad-doa mahjubun hatta yusolli. Doa akan tertolak kalau tidak diawali dengan berselawat. Itu makanya di situ. Jangankan awak Bapak, Allah dan malaikat pun berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Apa itu selawatnya Allah ya Bapak? Selawatnya Allah itu memberikan ampunan dan keberkahan bagi orang yang mengucapkan selawat kepada Nabi. Itu bentuk selawat Allah. Selawatnya malaikat mengaminkan dan mendoakan setiap orang-orang yang mengucapkan selawat. Jika mengucapkan selawat ke Nabi, malaikat mengaminkan dan menyampaikan ke Nabi. Itu bentuk selawatnya malaikat. Jadi jangan bapak saku, oh Allah berselawat ke Nabi, saku itu selawat Allah Muhammad. Enggak. Selawatnya Allah ke Nabi itu memberikan rahmat dan ampunan serta berkah bagi orang yang berselawat. Malaikat mendoakan dan mengaminkan selawat orang yang berselawat. Makanya setiap orang yang berselawat itu dosanya diampuni Allah. Jadi tak istighfar saja dong Pak. Ketika kita beristighfar satu dosa diampuni, satu palu dicatatkan, satu derajat diangkat. Tapi ketika kita berselawat satu kali ke Nabi, dosa kita pun diangkat. Dan kenapa? Karena Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang berselawat kepada Nabi. Dikala ganding Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian baca astagfirullah, ya astagfirullah kita dapat ampunan, di selawat kita dapat ampunan. Dia makin banyak berselawat, makin banyak ampunan. Itu bentuk selawat Allah. Nah, itu makanya diingatkan Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan. Jadi Bapak, salah satu keutamaan kita melakukan sunnah Nabi itu, pertama, nanti kita akan bersatu dengan Nabi di dalam surga. Amin. Man ahya sunnati faqad ahya wa ahbabani indal jannah. Siapapun yang menghidupkan sunnahku kata Nabi, maka dia akan hidup bersamaku di dalam surga. Yang kedua, mendapatkan kecintaan Allah. Siapapun yang memusuhi waliku kata Allah, maka dia menjadi musuhku juga. Dan siapa yang mencintai sunnah-sunnah Rasulullah, maka dia akan menjadi orang-orang yang diprioritaskan Allah masuk ke surga. Dan sunnah itu pahalanya besar, apalagi kalau kita lakukan terus-menerus dan itu menjadi kebiasaan yang istiqomah. Maka ibadah yang bisa kita istiqomahkan itu hanya ibadah sunnah. Yang istiqomah itu Bapak dilakukan terus-menerus. Kalau amalan wajib itu istiqomah belum. Kayak sholat 5 waktu kita lakukan 2 hari itu tak istiqomah namanya, itu kewajiban. Puasa setiap bulan Ramadan itu bukan sunnah tapi kewajiban, bukan istiqomah. Yang istiqomah itu membiasakan terus-menerus amalan sunnah walaupun cuma satu itu Pak. Walaupun cuma satu, misalnya duha. Ibu apa istiqomah kan tiap hari tidak pernah tinggal sampai wafat. Orang yang istiqomah itu nanti mengistiqomahkan satu amalan sunnah, apa janji Allah itu Pak? Buka surat Fusilat surat 41 ayat 30. Apa jaminan Allah kepada orang istiqomah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Orang-orang yang mengucapkan kalimat Allah dan mengatakan Allah Tuhannya, kemudian istiqomah dengan iman dan amalannya, apa janji Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikat. Allah datangkan malaikat ketika dia menghadapi kematian. Amin. Allah takhafu wa la tahzanu, dosa takut dosa damai kepada malaikat. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah kepada malaikat, carian sarugo kainyo sebelum diwafatkan. Nah, istiqomah dia. Di carian sarugo baru awak dimatikan. Hebatnya kalau istiqomah. Nah, yang bisa istiqomahkan itu cuma sunnah itu. Jadi tidak usah kita berpikir banyak-banyak yang harus kita istiqomahkan. Yang ringan tapi tidak mengganggu awak itu. Sunnah Nabi yang ringan tapi tidak mengganggu awak. Oh misalnya duha tiap pagi boleh minimal 2 rakaat. Jadi pas sedekah setiap subuh boleh. Istighfar 100 kali sehari boleh.
Dia tinggalkan kebiasaan itu. Selagi itu kita rutinkan setiap hari dan kita tinggalkan, itu sudah menjadi sunnah dan itu menjadi istiqomah. Nanti di mana datangnya amal yang kita lakukan itu jadi bid'ah, Pak? Justru itu istiqomah namanya. Yang satu atau dua amalan, satu saja bisa ya Bapak. Saya yang ringan, yang tidak enggak dua Pak. Nah, jadi Bapak, mulailah kita berpikir bagaimana kita menghidupkan sunnah Nabi supaya nanti kita dicari Nabi di masyar. Dan usahakan kita setiap hari ada beberapa waktu yang kita tentukan untuk bisa berselawat supaya kita nanti dikenal dan disyafaati oleh Nabi nanti di masyar. Baik Bapak, ini sudah mengingatkan kita karena insya Allah nanti di tanggal 16 itu ditetapkan sebagai hari Maulid Nabi di tahun ini. Berarti kalau tanggal 16 hari Senin depan jatuh tanggal 12 Rabiul Awal, berarti hari Selasa, Rabu, Kamisnya ada sunnah bagi lagi di puasa Ayyam Maulid. Dari tanggal 17, 18, 19 sampai itu puasa lingkari begitu. Ada sunnah puasa Ayyam Maulid. Ayyam Maulid itu kata Nabi puasa sepanjang tahun. Yang di Tirmidzi diceritakan kata Nabi satu hari puasa Ayyam Maulid pahalanya sama dengan kita berpuasa 10 hari. Kalau 3 hari berarti sama pahalanya kita berpuasa 1 bulan. Kalau setiap bulan kita rutinkan, maka kata Nabi Ayyam Maulid itu puasa sepanjang tahun. Dikatakan nasib itu. Hari Senin besok tanggal 6 balik jatuh 12 Rabiul Awal, berarti 13, 14, 15-nya di hari Selasa, Rabu, Kamis. Ada yang ragukan di bawah? Atau lanjut? Kuis Pak? Sarapan dulu, Sarapan dulu. Oke, benar. Sarapan, time sarapan kuis, habis itu kita salat tasbih. Baik, kita cukupkan di bawah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa Hari puasa. Tiga hari, 13. Dan Selasa. Senin kan ada Hidayah. Oh ya, dapat 13 teman-teman. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi